Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya M. Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Baik, kita mulai sesi yang pertama ini dengan pengertian manajemen pendidikan. Manajemen ini, pemirsa, asal muasalnya dari bahasa Inggris yaitu manajemen yang artinya adalah pengelolaan. Maka sering kita melihat ada buku yang judulnya pengelolaan pendidikan itu sama saja dengan manajemen pendidikan. Ini kata mutiara dari saya, pemirsa. Baik buruknya sebuah lembaga atau organisasi tergantung dari pengelolaannya, dan pengelolaan akan bernilai baik jika dikelola oleh orang-orang yang profesional. Maksudnya di sini, pemirsa, kalau Anda menginginkan organisasi yang Anda pimpin bisa menjadi organisasi yang berkualitas, maka Anda harus perbaiki manajemennya. Jadi harus bagus dulu manajemennya. Kalau manajemennya bagus, besar kemungkinan organisasi yang Anda pimpin akan berkualitas. Nah, manajemen ini akan bernilai baik, pemirsa, manakala dikelola oleh orang-orang yang profesional. Orang-orang yang profesional yang saya maksud di sini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya. Jadi kalau Anda menginginkan lembaga Anda bermutu, maka harus di-manage dengan bagus. Tentunya orang-orang yang akan memanage ini adalah orang-orang yang profesional. Kita lanjut menjelaskan tentang materi, pengertian ya. Secara umum, manajemen menurut Terry adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Di sisi lain, Stunner mengatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika ditinjau dari sisi pendidikan, maka manajemen pendidikan menurut Made Pidarta adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, Profesor Muhaimin dan kawan-kawan mengartikan manajemen pendidikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dari beberapa definisi tersebut, dan saya juga meramu dari definisi-definisi lain, sehingga saya mencoba untuk merumuskan definisi tersendiri, yaitu manajemen pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengawasi, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Yang perlu digarisbawahi di sini, pemirsa, ada kata-kata merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengawasi. Ada juga kata-kata mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan ini menunjukkan adanya sebuah proses, pemirsa. Ada proses merencanakan di situ, ada proses mengorganisasikan, ada proses memotivasi, mengawasi. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dalam pengertian yang sederhana, manajemen pendidikan adalah penerapan berbagai fungsi manajemen dalam memanage atau mengelola organisasi atau lembaga pendidikan. Saya kira cukup untuk pengertian. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu. Nah, kalau berbicara mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan, maka fungsi manajemen pendidikan itu digolongkan ke dalam 4.
hal, yaitu yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, ketiga fungsi pemotivasian, lalu yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pemirsa, perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen. Karena tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Posisi perencanaan itu di awal, pemirsa, sebelum pelaksanaan kegiatan harus direncanakan terlebih dahulu, agar apa yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan optimal. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Apakah fungsi pengorganisasian itu? Fungsi pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pemirsa, dalam kehidupan organisasi, di dalamnya berisikan kumpulan sejumlah orang, adanya pembagian bidang pekerjaan, adanya koordinasi di mana kerjasama berlangsung dan usaha mencapai tujuan yang sekaligus menampung tujuan individu. Nah, pembagian pekerjaan ini menciptakan adanya pemimpin dan anggota di mana dengan otoritas dan keteladanannya akan mempengaruhi para anggota untuk bekerja secara sukarela dan bersama-sama mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu fungsi pemotivasian. Motivasi itu sendiri merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Adapun pemotivasian merupakan upaya pemberian motivasi kepada bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan. Ternyata bawahan itu perlu dimotivasi. Tidak boleh dilepas begitu saja. Sebaik apapun, sehebat apapun bawahan, kalau tidak dimotivasi, bisa jadi lama-kelamaan akan memudar semangatnya atau motivasi kerjanya. Dalam kehidupan organisasi, fungsi pemotivasian ini sangat diharapkan, pemirsa. Karena motivasi ini dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Terakhir adalah fungsi pengawasan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan merupakan bagian yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam proses manajemen. Dengan melakukan pengawasan akan dapat diketahui keefektifan setiap kegiatan organisasi serta dapat diketahui kelebihan dan kelemahan selama berlangsungnya proses manajemen. Kelebihannya dapat dipertahankan atau mungkin ditingkatkan, dan kelemahan yang ada dapat dicarikan jalan keluarnya. Selain itu, dapat diketahui apakah seluruh rangkaian kegiatan dalam organisasi
sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum? Apakah seluruh proses manajemen telah berjalan dengan baik atau belum? Ini berarti bahwa sebaik apapun rencana akan bisa gagal apabila manajer tidak melakukan pengawasan. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di edisi yang akan datang, tentunya dengan topik yang berbeda. Sebaik-baiknya usaha yang dilakukan dengan cara asal tidak akan mampu melebihi usaha yang dikelola dengan cara yang baik.